Ya, bismillahi la yasuqul khaira illallah. Wa bismillahi la yasrifus su'a illallah. Ya Allah, ketika kesusahan Engkau datangkan kepada kami, ketika duka Engkau datangkan kepada kami, ketika ujian Engkau datangkan kepada kami, Allah, maka kami meyakini tidak akan ada yang mampu menghilangkan kedukaan itu, menghilangkan kesusahan itu kecuali Engkau ya Allah. Maka dengan namamu kami minta ya Allah, hanya Engkaulah yang mampu menghapus kesusahan kedukaan dari kami. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, walillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa ilallahi turja'ul umur. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, tilka ayatullahi natluha 'alaika bil haqq wa mallahu yuridu zulman lil alamin. Sadaqallahul azim. Adik-adik semua santri-santri yang kakak doa, mudah-mudahan menjadi manusia-manusia yang bertakwa insyaallah. Amin. Manusia-manusia yang mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menjadi santri-santri yang insyaallah bermanfaat baik urusan dunia maupun akhirat. Menjadi santri-santri yang akan mengangkat derajat orang tuanya insyaallah. Menjadi santri yang akan mendapatkan kemuliaan dunia dan akhirat insyaallah. Dan kakak doakan, mudah-mudahan kalian semua akan menjadi orang-orang yang senantiasa disyafaati oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disyafaati oleh Al-Quran yang kalian baca insyaallah. Amin ya rabbal alamin ya. Pada pagi hari ini kakak sengaja berkumpul bersama kalian semua di lapangan yang luar biasa ini. Kita semua takbir dulu. Takbir. Yang kencang, takbir. Ya, kita semua di sini merasakan betapa nikmatnya yang Allah berikan kepada kita, dari udara yang segar, pemandangan yang segar dan luar biasa. Santri-santri Arisalah adalah bukti daripada hamba-hamba Allah yang tegar insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Adik-adikku yang berbahagia, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa ilallahi turja'ul umur. Segala sesuatu yang ada di muka bumi, yang ada di langit, itu milik siapa? Milik siapa? Sehat kita milik siapa? Sakit kita milik siapa? Kesuksesan kita milik siapa? Kehidupan kita milik siapa? Jantung kita milik siapa? Mata kita milik siapa? Hidung kita milik siapa? Telinga kita milik siapa? Mulut kita milik siapa? Hati kita milik siapa? Semuanya ini adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau ini semuanya milik Allah, kemana semuanya nantinya akan kembali? Kemana ini semuanya akan kembali? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya setiap kali ada orang yang kena musibah, apa yang kita katakan sayang? Apa kita katakan sayang? Namanya kalimatut tarji'. Kalimat apa? Kalimat apa sayang? Kalimatut tarji'. Apa yang dimaksud dengan kalimatut tarji'? Segala apapun yang terjadi di muka bumi ini, khususnya musibah, kepada siapa kita kembalikan itu semuanya urusan saya? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Makanya ada sebuah bacaan doa yang di dalam kitab Al-Wirdul Latif yang disusun oleh Al-Imam Abdullah Al-Haddad ya.
Di situ disebutkan Bismillahi la yasukul khaira illallah. Dengan nama Allah tidak ada yang mampu menggiring segala macam kebaikan yang kita terima kecuali siapa? Allah. Nih adik-adik sekarang nih terlahir dengan lengkap anggota tubuhnya, terlahir dengan sehat seperti ini dengan lengkap. Ya dah. Coba nih di shooting dulu nih kesehatan anak-anak ini semuanya luar biasa. Ini semua mereka ini semua ya. Tidak ada lain. Ini siapa yang memberikan kalian kesehatan seperti ini? Allah Subhanahu wa taala. Yang memberi kalian mata dua yang indah seperti ini siapa? Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang pernah sebelum lahir minta sama Allah minta lahir lanang atau tino? Hah? Ada adik-adik yang pernah mengajukan proposal kepada Allah, ya Allah aku lahir lanang deh. Hah? Ada yang pernah lahir mau mengajukan proposal kepada Allah, saya lahir tino belah. Nah, siapa yang bisa lahir di Mora? Ada yang bisa berkata seperti itu. Kita semua lahir dari orang tua yang ada di desa, kita lahir ada orang tua yang ada di kota, kita lahir di lahir satu daerah manapun, itu semua siapa yang menentukan, sayang? Allah Subhanahu wa taala. Makanya kadang-kadang kakak tuh senantiasa bersyukur kepada Allah. Ya. Kadang-kadang juga bersedih, ya Allah, kenapa saya kok paling ganteng di antara yang betul. Nah, ini contoh saja. Kamu jangan ngejek. Yang ngejek kakak sumpahi kayak gitu lah, ya. Dia bilang kakak ngomong ganteng nurut be, yonian kak. Nah, gitu. Jadi kita semua ini Allah yang tentukan. Tidak ada yang tidak ditentukan. Bahkan semua permasalahan yang kita hadapi di muka bumi ini siapa yang mengizinkannya? Siapa yang mengizinkannya itu tadi? Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kakak tanya sama ada orang sakit, ditanya ini mau enggak dia sakit? Contoh, kau sakit apa? Jantung. Cak Mano, memang aku minta kan? Aku yang minta sakit jantung nih. Ada enggak orang berkata seperti itu? Enggak kan? Ada orang masakan ya nyampak dari motor. Padahal ya, bawa motor itu sudah pelan dia. Ya, belum ngegas lah nyampak. Ya, lah nyampak. Ketika dia nyampak itu, kita tanya, apa tadi kau minta nyampak? Iya, memang aku minta nian nyampak. Terus kepalanya pacak nuncep itu cak mano? Ya memang aku settingnya nuncep. Ada yang kayak gitu. Atau ada orang yang tabrakan, ya, ada orang yang tabrakan, kemudian dia meninggal dunia, kamu tanya, emang kau nak meninggal nian hari ini? Dia pasti jawab, aku memang minta nian meninggal hari ini. Bisa ada orang meninggal jawab. Nah, terus ngapa kamu jawab? Ya. Nggak ada orang. Fi ayyi ardin tamut, dimanapun kamu mati, di bumi manapun kita tidak tahu. Yang tahu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Makanya adik-adik, karena kita tidak tahu apa yang terjadi pada diri kita, dimanapun apa terjadi akan diri kita, kita semua harus menyikapinya dengan 3 hal. Menyikapinya dengan apa, sayang? Yang pertama dengan apa? Dengan iman. Salah satu rukun iman, ya, apa yang kita pahami? Beriman kepada dan qadarnya Allah. Segala hal, baik suka maupun duka. Ketika suka datang, Allah berikan kita, Allah beri kita kekayaan, Allah beri kita di muka bumi ini, kita yakini itu adalah qada dan qadarnya Allah. Makanya ketika nikmat itu datang, kita puji Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang diajarkan oleh Nabi, kalau kita mendapatkan sesuatu hal yang kita cintai, sesuatu hal yang kita inginkan, apa kata Nabi? Seperti yang dicatatkan oleh Sayyidah Aisyah, tercatat dalam kitab Al-Adhkar karangan Syekh Nawawi, Syekh Abu Zakaria Yahya ibn Syaraf An-Nawawi. Apa kata Nabi? Ya, apa kata Sayyidah Aisyah ketika bercerita tentang Nabi melihat sesuatu yang dia sukai? Idza ra'a ma ahabba. Kalau Nabi melihat apa yang ia sukai, Nabi berkata, alhamdulillahilladzi tatimmu bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah, dengan nikmatnya segala macam bentuk kebaikan menjadi
sempurna. Ada sholat dalam kondisi badan yang sehat, enak tak kira-kira? Enak. Main sepak bola dalam kondisi sehat, enak tak kira-kira? Betul tak? Main pingpong, olahraga, apapun, semua di muka bumi ini kalau kita sehat, itu semua akan indah. Adik-adik, nikmat tak kalau makan sakit gigi? Hah? Terus senyum saja. Kalau lagi sakit gigi bisa tak? Senyum, tak bisa gitu. Tapi karena sehat, senyum bisa tak senyum? Oh, action. Adik-adik yang betino yang senang selfie, kalau lagi sakit gigi bisa tak action dengan yang terbaik? Tidak bisa. Enak. Kira-kira kita kalau action selfie dengan sakit mata, mata sembab. Apa kira-kira kamu mungkin tak action yang terbaik ketika bibir kamu disentap tawon? Hah? Bisa tak kira-kira senyum? Hah? Nah, bisa. Apalagi Masya Allah. Bahkan ulama mengatakan, jangankan untuk beribadah, jangankan untuk berbuat baik, untuk dosa pun manusia memerlukan nikmatnya Allah. Ya? Orang yang berdosa itu perlu sehat dah. Orang yang mencuri itu perlu sehat dah kira-kira. Bayangkan kalau kakinya terkelis, dia lari, dia maling. Kakinya dia maling, bisa nggak dia kira-kira? Maling, mati ya sudah. Ya, matilah kau, jadi gitu. Ya, adik-adik main sepak bola, kakinya terkelis, lincah tak larinya kira-kira? Nggak baca nggot, baru bola, mana nak bisa ngegol dengan yang terbaik? Tangan kita keselio main pingpong, bisa tak? Nggak bisa. Jangankan penyakit yang besar, jangankan yang bermakanya, jika nikmat itu datang, sikapi dengan iman. Alhamdulillah. Ya. Ayo semuanya bareng-bareng sama kak. Alhamdulillah. 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 Segala puji bagimu ya Allah. Berkat nikmatmu ya Allah, kami bisa melaksanakan apapun yang kami inginkan ya Allah. Jadikanlah nikmat ini sebagai kekuatan kami untuk semakin dekat denganmu ya Allah. Nah, dan memang seperti itu. Makanya ini ada yang sehat ini, ya, ke semuanya angkat dulu, angkat goyang-goyang begini kira-kira. Nah, nengok kakak nih, kamu nih sehatnya apa tidak? Coba yang Tino jangan tinggi kok. Yang Tino angkat dikit di bawah, coba dulu, ya. Angkat semua yang putri, mana yang putri tangannya, jangan diselimpet, ya. Subhanallah. Ya. Sehat kan sayang? Alhamdulillah. Inilah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu itu kalau suka, itu kalau senang, itu kalau Allah berikan kita apa yang kita inginkan. Sekarang bagaimana kalau Allah berikan kita duka? Kita harus juga menyikapinya dengan iman. Karena tidak ada orang yang pengen dalam duka. Tidak ada. Tapi kira-kira kalau Allah nak nunjuk kita duka, nak nunjuk kita kesusahan, izin dulu. Ada tak yang galak jawab mau? Ini siapa namanya sayang? Amin. Ya, malaikat ngirim, Allah ngirim malaikat ke Amin. Amin, nak mati lu? Hah? Amin, nak mati lu? Apa jawab Amin? Agak dulu kan? Agak dulu il. Ya, kaget belum siap. Bener tak kira-kira? Ya, nih, tuh. Semua kita kalau lomba kepengen menang enggak? Kepengen menang enggak kira-kira? Kepengen kita semua menang. Oh, itu bangun tidur jangan itu budak itu. Ya. Tapi ketika kita lomba, kita tidak cak ngatonyo. Bahkan kita ini sudah latihan luar biasa. Ternyata kita masih kalah juga. Siapa yang menentukan itu semua sayang? Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan tidak jarang kita ini acaknya kalah aku, acaknya kalah. Tidak tahu nyok? Menang. Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengatakan itu semua. Dan yang namanya kita ini untuk dalam duka, aduh be caranya. Aduh saja. Yang kadang-kadang tidak terpikir oleh kita. Ini contoh adik-adik, misalkan satu saat
lagi naik motor pakai helm lengkap, dan memang kamu biasanya lengkap. Kalau nak kena balak tuh ada, Pak. Tiba-tiba ada razia. Oh, kamu sudah santai nih. SIM dong. Pasti buka dompetnya. Oh ya Allah, SIM tinggal. Kata polisinya, mohon maaf, Bapak harus saya tilang. Aduh, ada saja yang mau jadi bala. Oke, adik-adik, pasti dibilang orang tua, nak, kalau naik motor jangan ngebut ya. Supaya apa, sayang? Supaya selamat, tidak kecelakaan, betul nggak? Tapi tiba-tiba orang lain ngebut, numbur kita. Betul nggak? Kita yang tidak mau numbur, tapi memang karena nak bala, kita ditumbur wong. Ya Allah, aku nila nurut omongan wong tuaku, ya. Bawa motor tidak ngebut-ngebut. Ini belum berjalan lah ditumbur. Ya. Seperti tadi, belum bergerak lah nyampe. Allahu Akbar. Makanya adik-adik kita perlu sikapi dengan iman. Agar kita tahu, ya Allah, semua kejadian apapun di muka bumi ini Engkau, ya Allah. Maka kita balikkan kepada Allah. Gitu loh. Bismillahi. Ya, Bismillahi la yasuqul khaira illallah. Bismillahi la yasrifus su'a illallah. Ya Allah, ketika kesusahan Engkau datangkan kepada kami, ketika duka Engkau datangkan kepada kami, ketika ujian Engkau datangkan kepada kami, Allah, maka kami meyakini tidak akan ada yang mampu menghilangkan kedukaan itu, menghilangkan kesusahan itu kecuali Engkau, ya Allah. Maka dengan namamu kami minta, ya Allah, hanya Engkau lah yang mampu menghapus kesusahan kedukaan dari kami. Betul tidak, Dek? Itu Allah. Makanya kita kembalikan kepada Allah. Bismillahi la yasrifus su'a illallah. Tuh. Nah, kalau iman seperti ini sudah mantap dalam diri kita, Allahu Akbar, ya. Adik-adik, orang tuh banyak kalau imannya kuat menyikapi segala apapun dengan senyuman. Walaupun dalam masker, coba kamu senyum dulu. Nggak ketengokan kan? Ya. Mau dengar cerita enggak kira-kira? Mau cerita? Ada seorang, nih kisah tentang seseorang yang bernama ya Ibrahim bin Adham. Ini kakak dapat cerita, dengarkan dari ceramahnya Habib Umar Mutahhar. Satu masa Ibrahim bin Adham naik sebuah kapal bersama beberapa rombongan. Di jalan datang badai. Ya. Angin kencang, goyang kalau tuh layar. Ombak, tahu dewek dek, ombak tuh, menggunung, petir menyambar, bukan berat brut itu kentut, asing baik. Siapa tadi ngomong petir berat brut? Ini uang petir kok berat brut, Adik-adik kalau nengok petir berkilat itu cak mana? Apalagi yang betina. Mulai oloan, cetak, ya, manggil emaknya lah, nenek yang di kubur panggil kalau, ya, oke. Kecuali kamu tuh nengok kilatan foto, kira-kira kamu bisa nggak menganggap kilat yang petir itu kamu anggap itu kilatan foto? Hah? Baca nggak kira-kira? Coba, sis. Hah? Bisa nggak kira-kira saya? Nah, tuh. Kira-kira adik kalau ada dalam kapal itu takut nggak kira-kira? Woi, kalau kakak terkemek deh, mulai mati jo, ada balik ini, ya, gemetar. Akhirnya apa? Mereka berdoa kepada Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, selamatkan kami ya Allah. Lebih dahsyatnya, semakin berdoa semakin kencang. Wah, ya Allah. Wah, itu bukan berdoa lagi lah, teriak habis. Woi, kakak juga kalau dalam kapal itu wah, mungkin lemah ini. Kita kalau sudah terlalu takut, kita terdiam enggak kira-kira deh? Woi, bukan lagi terdiam, tapi pucat. Kakak malah terlalu takut mah itu wah. Dan pucatnya juga bukan kuning. Merah, kuning, hijau. Itulah saking takutnya tuh adik-adik. Ya. Kalau sudah mah itu.
Di pojok kapal ada seorang tua tidur tenang. Tidur tenang. Wong lah ketakutan, kemek, termising-mising, terpucat-pucat. Subhanallah. Ada orang tua yang santai, tiduran di pojok kapal. Nah, Masya Allah. Akhirnya salah satu pemimpin kapal tadi mendekati. Tidak tahunya adalah seorang waliullah, seorang ulama besar bernama Ibrahim bin Adham. Syekh. Wah, mungkin kakak tidak tahu, mungkin ngobrolnya tidak baca panjang itu. Kenapa? Ya, namanya kapal lagi apa? Kena badai. Syekh, tolong bangun. Bangunlah Syekh tadi. Ada apa tadi? Kami sudah ketakutan Syekh. Ketakutan apa? Nanyo pula Syekh. Loh Syekh, ini badai, petir, langit kencang, kata dia. Loh, memang kenapa? Lah, kita ini anak karam Syekh. Ya, lenak karam nanyo pula. Hah? Ibarat tuh dek, ada wong lah kena sesak nafas. Syekh, tolong. Ya enggak apa-apa. Leni ngomong lenak mati. Ya kan? Ngomong ya enggak apa-apa. Allahu Akbar ya Rabbana ya Karim. Ada apa? Syekh, kami sudah ketakutan. Kenapa memang? Akhirnya Syekh tadi bilang apa? Saya nih barusan menikmati ciptaan Allah. Waduh. Petir, Nek, badai, angin kencang. Saya menikmati ini betapa indahnya dan besarnya kekuasaan Allah. Saya lagi menikmatinya. Kamu bangunkan, disuruh selesaikan. Inilah kekuasaan Allah. Wong nak minta tolong laju kena ceramah. Ya kan? Subhanallah. Nih, orang-orang beriman. Tapi kata dia, oke lah. Tapi minta tolong nih Syekh, kami lah tidak sanggup lagi Syekh. Kami lah ketakutan, kami inilah takut, ini karam. Akhirnya ya sudah. Baiklah, walaupun saya sedang menikmati, tapi saya akan berdoa. Doanya pendek. Yang tadi panjangnya doanya tuh. Galau macam doa, teko doa masuk WC aja dibaca mulu. Ya. Ini doanya, tapi itu kakak tak tahu yang doa masuk WC itu berarti dalam riwayatnya ini kelebih-lebihan kakak. Doa beliau pendek sekali. Allahumma qad araita qudrataka fa'arina lutfaka. Allahumma qad araita qudrataka fa'arina lutfaka. Ya Allah, Engkau telah menunjukkan kuasamu, maka sekarang tunjukkanlah kelembutanmu. Badai berhenti, hujan petir berhenti. Terduduk tenang bapak tadi. Ya Allah, kami berdoa panjang Jo, beliau doa pendek nian. Selesai. Subhanallah. Nih adik-adik orang yang beriman tuh, ya. Apalagi kalau kita mau bersih di wong lagi sholat disirami kotoran, masih di sana senyum jauh gitu. Kamu kalau disubit senyum enggak kira-kira? Hah? Siapa yang nak kakak coba cubit? Kakak nak nengok senyum enggak nih kira-kira? Sap. Ngapa kau senyum? Nikmat dari Allah. Kira-kira kamu kalau ada kawan kamu yang kentut, bau nih, kamu akan bilang apa? Kamu akan bilang, woi, binatang. Ya kan? Ada yang kentut tuh ceweknya, nyalkit no, bukan lagi nyampe ke hidung, nyampe ke pantat ini. Baunya. Ya Allah, kamu senyum. Allahu Akbar. Subhanallah. La haula wala quwata illa billah. Bang. Lah. Nih, jadi suka dan duka ada milik Allah. Maka kita harus menyikapinya dengan iman, betul adik-adik? Tapi ingat, ketika kita menyikapinya dengan iman, tenang, dan segala macam, kita lakukan amal soleh. Apa sayang? Lakukan amal soleh. Ketika ada musibah datang, apa yang kita lakukan amal soleh? Yang pertama, taubat kepada Allah. Ya. Karena para ulama mengatakan, ya qaul bala illa bidzambin.
Tidak terjadi sebuah bala kecuali karena dosa. Maka kita bertaubat kepada Allah. Apa yang kita taubati pertama? Salat kita. Aku bertobat kepadamu ya Allah, salatku aku bertobat karena aku yakin betul ada salatku yang tidak betul. Kita bertobat kepada Allah, terutama kakak sendiri nih, kakak sendiri. Ya. Kakak yang menjadi saat ini diberikan amanah untuk memandu kalian, memimpin kalian, bertaubat kepada Allah. Ya Allah, ampuni dosaku. Mungkin gara-gara dosa inilah adik-adik saya, santri-santri saya ini kena bala, kena ujian, kena fitnah. Ya, tuh adik-adikku semua. Ya, nih kita berdoa, kita bertobat kepada Allah. Ayo kita baca-baca sama istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, bareng-bareng deh. Astaghfirullah minal khataya, bareng-bareng. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Lagi. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Istighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah. Semuanya, terutama kakak. Karena kakak Buya Asy'ari Muhammad At-Tamimi, murid itu bayangan seorang guru, keluarga itu bayangan seorang suami. Kalau ya suaminya bengkok atau gurunya bengkok, maka bayangannya bengkok tak kira-kira. Jadi guru itu seperti apa sayang? Tiang. Kalau tiangnya lurus, bayangannya lurus enggak? Kalau tiangannya bengkok, aduh. Tapi kakak yakin adik-adik kakak ini seksi semua. Kenapa? Karena kakaknya seksi. Kan bayangan. Ya, nurut bayangan. Makanya kakak ini muhasabah. Ya Allah, dosa apa nih? Bukan dosa apa, banyak sekali dosaku ya Allah. Ya, yang harus saya tobat. Ini amal soleh yang kita. Baru selanjutnya hal-hal yang wajib kita lakukan. Sholat kita benahi, doa kita benahi, wirid kita doa. Kata Imam Syarawi, satu hal yang dirubah adalah ibadahmu, doamu. Cobalah kita latih diri kita, Imam Syarawi. Selama ini kita berdoa atau dekat dengan Allah agar Allah itu mengabulkan apa yang kita minta. Sekarang coba kita benahi apa yang kita jadikan dekat kepada Allah untuk mendapatkan ridhonya. Kalau ridhonya sudah dapat, apa saja bisa jadi dapat. Sekarang kakak tanya, orang kalau nanam padi dapat rumput dah? Ada rumputnya dah kira-kira? Ada. Tapi kalau nanam rumput dapat dak padinya? Nah, begitulah kira-kira. Ya, kalau kita nanam padi rumputnya kan, tapi kita nanam rumput tidak ada padinya. Begitulah. Baru yang terakhir deh, bagaimana cara kita menyikapi apapun yang datang pada kita, baik suka maupun duka. Watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Kita ini saling mengingatkan, saling mensupport. Adek yang berhasil kita kasih nasihat. Alhamdulillah berhasil, puji kepada Allah. Kenapa? Karena apa yang kamu dapat adalah izin Allah. Tuh, watawasau bil haqq. Kita ingati, jangan lupa bersyukur, ya. Kalau dia kaya, kita ingati, watawasau bil haqq. Selain kita ajak ia berterima kasih kepada Allah, kita ajak dia berterima kasih kepada siapapun yang mendukungnya, kita ingatkan jangan lupa di antara hartamu ada milik makhluk Allah yang lain. Betul lah? Ada zakatnya, ada sedekahnya. Kira-kira. Ada orang yang angkat jadi pemimpin dan berhasil jadi pemimpin, kita ingatkan. Jangan lupa dalam dirimu ada apa? Ada amanat yang besar. Jangan kecewakan orang yang telah mengangkatmu menjadi seorang pemimpin. Betul-betul lakukan apa yang sudah menjadi amanatmu. Apalagi jangan lupa, kamu harus berterima kasih kepada siapa yang telah membantumu. Karena begitu juga ketika ada yang punya suka, punya musibah, tawasau bil haqq, kita berikan dia wasiat yang baik, jangan dicemooh. Ada orang yang kena sakit jantung, ya,
kita cemooh. Oh, dasar penyakitan. Lebih-lebih lagi kita takut nih. Ya, kita takut. Sakit apa kau nih? Aku nih sakit emah. Oh, tetangga aku sakit emah mati. Takut gak kira-kira dia? Takut. Ya. Tuh. Kasih yang memotivasi dia. Wa tawassaw wa tawassaw bis sabr. Makanya kalau ada orang yang kena musibah, ya, kita kalau ada orang yang sakit, salah satu hak seorang muslim itu kita jenguk. Kita perhatikan. Kita jenguk. Kita kasih doa, kita kasih apa yang dia perlukan. Doa, dukungan. Jangan kita ini ngejek. Ada orang yang dalam kondisi duka, katakanlah dia dalam kondisi miskin dan fakir, kita ejek dia. Dasar miskin, dak ngerti harto, dak ngerti kena bala. Ish. Apalagi sampai kamu hina, kamu caci, kamu maki. Ini hati-hati. Kenapa kata Nabi? Ada sebuah riwayat an Wathilah ibn al-Asqa, riwayat Imam Tirmidzi. Hadisnya hasan. Apa kata Nabi? La tudhhirish syamata li akhika. Jangan kau tunjukkan celamu, caci makimu kepada saudaramu. Kenapa? Fayarhamuhullah. Bisa jadi orang yang kamu caci, orang yang kamu maki itu akan dirahmati oleh Allah, akan dibantu oleh Allah. Dan yang lebih parahnya, Bang, wa yabtalik. Apa yang kamu caci kepada saudaramu yang kena musibah, musibahnya akan kembali kepadamu. Ya, adik ngomongi dia miskin, adik ngomongi dia penyakitan, adik pandang dia dengan hina, hati-hati. Kehinaan itu akan datang pada dirimu. Ya. Paham adik-adik? Jangan punya sikap seperti ini. Kita watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabr. Kakak ingat ketika kakak sakit dulu didatangi oleh Habib Mahdi, didatangi oleh Habib Ali, Habib apa? Kiai apa? Kiai Muhammad Kemas Ali. Beliau datang kepada kakak tuh. Kakak terpasang impus. Mereka ini datang apa? Apalagi Kiai Kemas Ali. Ya, kata sama kakak tuh. Loh, Ustaz Fahmi ini tidak sakit ini nih. Oh, badan segar kata dia kan. Wah, ini pasti salah ini. Ya, tidak sakit Ustaz ini. Padahal memang sakit nian. Tapi ketika dengar beliau ngomong gitu tuh, macam mana gitu? Wah, alhamdulillah, ya Allah. Bangun tuh. Terima kasih kepada beliau. Dikasih motivasi. Sambil sambil. Begitu juga nasihat Habib Mahdi yang begitu menguatkan. Begitu juga nasihat dari siapa? Dari Kiai Soleh Hasibuan, Ustaz Soleh Hasibuan yang pernah ceramah ini berapa kali. Ya. Apa beliau? Kakak ngomong, Ustaz, aku kalau pacak mulai milih ujian, aku nak milih ini baik, agak ringan. Apa uji beliau? Ujian itu kalau pacak milih lemah ujian. Kamu ujian sekolah pacak tak milih? Ustaz, bab 1 biasa deh, bab 2 jangan. Betul tak? Pacak tak kita ini bisa milih ujian? Tidak bisa. Allah yang menentukan, tidak bisa kita milih-milih. Kalau pacak ujian milih lemah gitu. Please ya Allah, sakitnya tuh pilek ya. Jangan yang lain lah ya Allah. Aku tuh bukan apa, kalau penyakit batuk tuh agak kurang pede. Hah? Tolong injak aku penyakit pilek be. Pilek be lah ya Allah. Please. Tidak baca. Kadang-kadang kita dikasih oleh Allah penyakit torean. Yang keluar conge itu. Ya kan? Dikasih oleh Allah. Ya. Makanya kita jangan hina ada teman kita yang kakinya lumpuh, yang lahir tanpa kaki, atau yang lahir jarinya lebih dari 5. Wih, jari kau nih, cak alien ya, cuma 3. Nggak boleh. Kaget bisa jadi kena bala. Apalagi jangan sampai kita memain-mainkan sesuatu bala, ini nggak boleh. Ya. Nah kita ini tidak boleh ngejek-ngejek seperti itu. Ya. Ada teman kita yang kena musibah, tidak boleh kita ejek-ejek. Beri kita semangat. Kalau ketemu dia, teman yang semangat. Nah lagi moncrot kakak. Semangat, takbir, Allah bersamamu. Insya Allah kita semua sehat. Begitu. Setuju tak kira-kira? Ada yang kena pilek. No, kau ini pilek. Awas nih, kau ini penyakitan. Jangan. Agak pindah pilek ke kamu. Ya, jangan. Pilek ya. Oke, nih kasih obat. Nih, aku ada obat kurap, minum. Wong pilek dikasih obat kurap. Jangan dikasih itu ya. Makanya watawasau bil haqqi, kasihkanlah obat sesungguhnya. Oke adik-adikku yang berbahagia, duka dan suka harus kita hadapi dengan apa tadi sayang? Pertama, apa sayang? Iman. Yang kedua, kita hadapi dengan apa? Amal soleh. Ketika musibah datang kepada kita, amal soleh yang paling utama kita lakukan yang pertama kali apa?
taubat. Taubat apa yang harus kita lakukan pertama kali? Ibadah kita, sholat kita. Baru yang ketiga, ketika kita kena musibah atau ada di antara kena musibah, apa yang kita lakukan sayang? Mensupportnya, memberikannya wasiat yang terbaik agar dia apa? Agar dia benar dalam melangkah dan agar dia sabar dalam menghadapi segala ujian. Ini saya dari kakak. Kakak berharap kalian semua menjadi santri-santri yang beriman, santri-santri yang beramal soleh, santri-santri yang saling mensupport dalam kebaikan. Kenapa? Al-muslimu Al-muslimu kalbunyani yashuddu ba'duhum ba'dah. Yang namanya muslim itu seperti bangunan yang saling menguatkan satu sama lainnya. Setuju siap adik-adik? Siap dah kira-kira? Dan ilmu ini mudah-mudahan menjadi ilmumu dimanapun berada. Kalau ada orang yang mengejek kita, lakukan saja. Karena kata Imam Syafi'i, hanya orang gila yang merasa dirinya dicintai oleh semua orang. Nabi saja, manusia yang paling sempurna, ada tidak orang yang membencinya? Karena kebencian mereka kepada Nabi, karena iri dan hasud serta dengki. Mudah-mudahan Allah semua menyelamatkan kita dan menyehatkan kita semua. Amin. Mudah-mudahan Allah melindungi kita semua. Amin. Melindungi orang tua kita yang ada di kampung, yang ada di desa, yang ada dimanapun mereka. Ya Allah, angkat derajat orang tua kami. Ya Allah, ampuni dosa kedua orang tua kami. Ya Allah, berikanlah kami kesabaran dalam menuntut ilmu. Berikanlah kami kesabaran ya Allah dalam mengkaji segala macam bentuk kemanfaatan dalam hidup ini. Ya Allah, beri kami kekuatan untuk senantiasa istiqomah dalam kebaikan, ibadah dan akhlak yang mulia, dan senantiasa untuk jauh daripada maksiat dan dosa. Ya, Rabbana Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya, wabihi wallahu alam. Assalamualaikum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lahir cahaya penerang jiwa manusia mulia, penyejuk jiwa.